Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Rizky Utomo, teman saya Aiman Nabila, dan Safira Fitria, yang akan mempresentasikan mengenai jurnal dengan tema Peran Komite Audit dan Tata Kelola untuk Efektivitas Audit Internal Syariah di Bank Syariah. Langsung masuk ke abstrak. Tujuan dari penelitian ini mencari tahu peran Komite Audit dan Tata Kelola terhadap efektivitas audit syariah di BUS Bahrain. Metodologi dengan pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara dan tinjauan pustaka mengenai Komite Audit dan Tata Kelola dan auditor internal syariah. Hasilnya dalam membangun kerangka konseptual efektivitas audit internal syariah, pandangan Islam dapat digunakan sebagai landasan teori. Berdasarkan teori tersebut, Komite Audit dan Tata Kelola dapat meningkatkan efektivitas auditor internal syariah. Implikasi praktis penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Komite Audit dan Tata Kelola dalam gambaran praktik BUS Bahrain dalam hal komposisi tugas, peran, dan tanggung jawab operasional. Penelitian ini menumbuhkan literatur mengenai Komite Audit dan Tata Kelola dengan identifikasi tugas, peran, dan tanggung jawab Komite Audit dan Tata Kelola yang lebih efektif, dan menunjukkan bahwa Komite Audit dan Tata Kelola dapat berdampak positif pada auditor internal syariah BUS Bahrain. Nilai penelitian ini secara unik menggunakan pandangan Islam untuk Komite Audit dan Tata Kelola BUS. Pendahuluan. Runtuhnya perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom mengakibatkan penekanan pada audit internal. Menjadi efektif adalah perkara penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam audit, seperti klien, dewan direksi, manajemen puncak, dan auditor eksternal. AWV menyatakan bahwa tanggung jawab Komite Audit dan Tata Kelola adalah untuk meninjau audit internal dalam memastikan pengawasan yang memadai terhadap bank tersebut, termasuk audit internal yang mengontrol dengan baik. Komite Audit dan Tata Kelola pun memantau pelaksanaan strategi yang ditetapkan manajemen. Komite Audit dan Tata Kelola harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan lingkungan yang diawasi sambil mengajukan pertanyaan penting mengenai sistem pengendalian internal. Komite Audit dan Tata Kelola perlu mengetahui temuan auditor eksternal dan internal serta menilai masalah-masalah yang timbul. Komite juga meninjau sumber daya, kapabilitas, ruang lingkup pekerjaan, rencana tugas umum, dan hierarki pelaporan auditor internal, menilai efektivitas mekanisme pengendalian internal dengan konsentrasi khusus pada hasil audit yang signifikan. Secara umum, berbagai perilaku sosial ekonomi dan tujuan ekonomi serta berbagai rekomendasi kebijakan dan kerangka teoritis merupakan hasil dari serangkaian pandangan dunia. Sebuah wacana tentang pandangan dunia Islam dapat membantu dalam memperjelas kerangka di mana prinsip akuntansi dan pelaporan Islam ditetapkan. Semua muslim menganut dasar tauhid, yaitu hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dan menetapkan pedoman yang mengatur mereka, yaitu Al-Qur'an. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran Komite Audit dan Tata Kelola untuk efektivitas audit syariah internal di antara bank-bank Islam Bahrain. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pandangan Islam. Pandangan dunia memiliki fungsi vital dalam kehidupan kita. Dalam setiap pencarian, pandangan dunia memengaruhinya tentang bagaimana kita memahami peristiwa yang terjadi di dunia, terutama pandangan dalam hal agama dan politik. Ajaran Islam membahas perihal cara hidup yang bersifat statis, namun cabangnya fleksibel seperti perihal manajemen, keuangan yang menyesuaikan zaman. Keutamaan ajaran Islam ada pada tauhid, dan ilmu yang lainnya adalah perpanjangan dari tauhid itu sendiri. Dari perspektif syariah, konsep ketuhanan ditekankan pada pertanggungjawaban, dan ini mencakup habluminallah dan habluminannas. Dan ini yang menjadi landasan yang ditetapkan dalam Islam perihal politik, keuangan, sosial, ekonomi, karena berdampak bagi umat manusia, utamanya muslim. Yang kedua, Komite Audit dan Tata Kelola. Komite Audit dan Tata Kelola dibentuk melalui direktur non-eksekutif. Ketua Komite Audit dan Tata Kelola diangkat oleh direksi, diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan tanggung jawabnya.
Komite audit dan tata kelola minimal terdiri dari 3 orang yang mewakili perspektif dan pengalaman yang seimbang, juga ahli dalam bidang bisnis, peraturan, pedoman mengenai akuntansi dan audit, hukum, produk, dan layanan Islam, serta peraturan AOIV. Laporan komite audit dan tata kelola harus diberikan kepada direksi melalui ketua dengan tembusan kepada CEO. Direksi harus melakukan diskusi tentang pekerjaan komite audit dan tata kelola sesuai dengan laporan triwulanan. Peran komite audit dan tata kelola dalam pandangan Islam adalah untuk membantu direksi melakukan pengawasan yang tidak memihak dan independen melalui 1. Mempertahankan integritas pemrosesan laporan keuangan. 2. Melindungi stakeholder. 3. Komite audit dan tata kelola yang efektif mampu memberikan pengawasan tambahan atas data keuangan yang diberikan direksi. 4. Tetap independen walaupun terhadap senior. Menurut Institute of Internal Auditor, efektivitas adalah sasaran dalam memastikan tercapainya sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk kepatuhan syariah. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Zeban pada tahun 2014, metode regresi berganda digunakan dalam menguji hubungan antara efektivitas auditor internal dengan 5 variabel, yaitu ukuran departemen audit, kompetensi dan independensi, serta hubungan auditor eksternal dan internal, serta dukungan yang diberikan oleh manajemen. Hasilnya, manajemen yang mendukung adalah elemen utama untuk efektivitas auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Mihrat dan Yismau pada tahun 2007 berkonsentrasi pada proses menggunakan studi kasus untuk menunjukkan bahwa audit internal efektif merupakan hasil dari 4 elemen, yaitu kualitas audit internal, dukungan manajemen, pengaturan perusahaan, dan karakteristik yang diaudit. Menurut penelitian dilakukan oleh Ad Ahmad pada tahun 2009, yang dilakukan di Malaysia menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh negatif terhadap efektivitas auditor internal syariah. Faktor tersebut adalah dukungan dan pelatihan yang tidak memadai, pekerja yang tidak memadai, dan tanggapan negatif manajer terhadap solusi yang disarankan oleh auditor. Menurut Tuwaijiri pada tahun 2003, pelatihan, pengalaman, pendidikan, dan sertifikasi profesional akan berpengaruh pada efektivitas auditor internal. Adapun studi empiris yang dilakukan oleh Khalid pada tahun 2017 meneliti hubungan antara tiga faktor, yaitu independensi, kompetensi, dan kinerja audit syariah. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi dan kinerja berhubungan positif, sedangkan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal syariah. Metode penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan auditor internal dan anggota komite audit sebagai sampel dari perusahaan internal di Bank Syariah Islam Bahrain. Pertanyaan wawancara sebagian besar dimodifikasi dari studi penelitian sebelumnya. Studi ini juga mengkaji latar belakang dan sertifikasi responden dari beberapa responden yang terdiri dari anggota komite dan anggota Dewan Pertimbangan Syariah Nasional. Studi ini secara khusus memeriksa kualifikasi responden dengan menentukan gelar sarjana. Informasi terkait kualifikasi diperoleh melalui laporan tahunan dan situs web Bank Syariah. Sedangkan responden dipilih melalui convenience sampling. Dan ini dapat dilakukan dengan 3 metode wawancara, yaitu semi terstruktur, terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam mengeksplorasi penelitian ini, metode wawancara tidak terstruktur akhirnya digunakan. Berikut ini hasil dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dari proses wawancara dengan responden menunjukkan bahwa terdapat interaksi dan komunikasi langsung antara Kepala Departemen Internal Syariah dan CEO dengan seorang auditor. Akan tetapi, seorang auditor tidak berinteraksi langsung dengan direksi Bank Syariah. Tata kelola Bank Syariah terdiri dari auditor, di mana auditor terhubung langsung dengan Dewan Pengawas Syariah, kemudian Komite Audit dan Tata Kelola atau disebut juga sebagai AGC, serta CEO. Adanya interaksi langsung antara anggota dewan dan auditor internal syariah akan meningkatkan independensi seorang auditor. Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau disebut juga AAOIV, pada tahun 2015 menyatakan bahwa setelah selesai proses audit, laporan tertulis kuartal harus dikirim kepada direksi
dengan salinan laporan masing-masing untuk manajemen dan Dewan Pengawas Syariah. Bagan organisasi EV menunjukkan bahwa direksi tidak melakukan komunikasi langsung dengan Departemen Audit Internal Syariah. Auditor Internal Syariah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kontak langsung dengan direksi. Akan tetapi, mereka berinteraksi langsung dengan CEO, kemudian Dewan Pengawas Syariah, dan juga Komite Audit dan Tata Kelola atau AGC yang dapat menghubungi direksi secara langsung. Auditor Internal Syariah tidak menghadiri rapat direksi, akan tetapi Dewan Pengawas Syariah dan CEO lah yang akan menyajikan laporan audit internal syariah atas nama Departemen Audit Internal Syariah. Komunikasi antara audit internal syariah dengan direksi hanya terbatas pada menindaklanjuti keputusan Dewan saja, kemudian mengirimkan salinannya ke Departemen Audit Internal Syariah agar mereka dapat memantau pelaksanaan keputusan. Komite Audit dan Tata Kelola atau AGC juga menyatakan hal yang sama seperti pernyataan Auditor Internal Syariah. Komite Audit dan Tata Kelola berpendapat bahwa tidak penting bagi direksi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Departemen Audit Internal Syariah secara langsung, karena merekalah yang akan bertemu dengan direksi secara rutin dan merupakan tanggung jawab mereka untuk meningkatkan kinerja audit internal syariah kepada Dewan. Oleh karena itu, berdasarkan AAOIV pada tahun 2015, dalam hal memastikan efektivitas auditor, diperlukan adanya komunikasi langsung dengan direksi. Komunikasi menjadi sarana bagi auditor dan direksi untuk selalu menginformasikan kepada setiap pihak terkait masalah-masalah untuk kepentingan umum. Dalam memastikan efektivitas auditor, pengangkatan dan pemberhentian auditor harus mendapat persetujuan dari direksi, di mana auditor internal syariah ditunjuk oleh Komite Audit dan Tata Kelola. Setelah itu, direksilah yang akan mengkonfirmasi keputusan untuk mengangkat auditor tersebut. Penelitian ini menggunakan teori berbasis pandangan Islam untuk menguji studi di antara bank-bank syariah Bahrain. Kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa studi Komite Audit dan Tata Kelola atau AGC masih terbatas dan audit internal syariah yang efektif di antara bank-bank syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang auditor internal syariah yang efektif di bank syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, efektivitas Komite Audit dan Tata Kelola dengan mengidentifikasi peran, tugas, serta tanggung jawab dari Komite Audit dan Tata Kelola yang lebih aktif menunjukkan bahwa AGC atau Komite Audit dan Tata Kelola dapat berdampak positif pada efektivitas audit internal syariah di bank-bank syariah Bahrain. Yang kedua, pengembangan kerangka kerja konseptual untuk auditor internal syariah yang efektif, teori berbasis pandangan Islam dapat digunakan. Yang ketiga, kedudukan Komite Audit dan Tata Kelola sebagai otoritas pengawas terdepan di EV, efektivitas auditor dapat dipengaruhi secara langsung oleh Komite Audit dan Tata Kelola. Efektivitas auditor internal syariah lebih kuat pada tingkat AGC yang lebih tinggi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung video ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Setki Mardian selaku dosen dan kepada teman-teman semua untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.